Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazi manuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita selalu mengucapkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Habibinal Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya selalu setia mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir kiamat dan kelak kita pun mendapat syafaat darinya. Selanjutnya selaku khotib, kami mengajak kaum muslimin dan muslimah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini yaitu analogi dan filosofi madrasah Ramadan. Sebuah perumpamaan dan sebuah makna baik dari sekolah dari Ramadan ini sendiri. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya sebagai bentuk usaha untuk mengambil sebuah pelajaran. Kita analogikan Ramadan ini sebagai sebuah madrasah atau sebagai sebuah sekolah. Mengapa demikian? Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala melalui Ramadan akan mendidik para hambanya. Mereka dididik untuk menambahkan iman, mengisi ulang keyakinan, meningkatkan takwa dan meningkatkan keislaman. Tak lupa mereka pun dididik untuk menjalin hubungan yang baik dengan Yang Maha Kuasa, juga dengan para makhluknya. Layaknya sebuah madrasah pasti memiliki sebuah kurikulum yang berlaku. Keahlian khusus yang ingin diraih dari kurikulum madrasah ini dengan tertuang jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kisah Al-Baqarah ayat 183. Adapun keahlian umum yang ingin diraih dari madrasah Ramadan adalah agar peserta didik tahu akan kewajiban berpuasa dan mau melaksanakannya, paham dari seluk-beluk dan segala hal yang berkaitan dengan puasa tersebut. Pertanyaan selanjutnya, siapakah sejatinya murid dari madrasah Ramadan ini? Tiada lain adalah peserta didik yang sudah mendapatkan predikat yang lulus sebagai mukmin. Sudah menjadi sunatullah, para murid atau peserta didik yang belum masuk kategori ini tidak akan pernah bisa untuk melaksanakan proses KBM atau proses kegiatan dari belajar mengajar karena sulitnya pelajaran dan beratnya bebanan tugas yang akan dipikulnya, dan pastinya juga sangat menguras habis daya dan upaya yang pada akhirnya bisa dipastikan dia tidak akan lulus. Namun sebaliknya, keadaan berbalik 180 derajat bagi
mukmin madrasah. Ia akan menjalani semua prosesnya dengan penuh harap, penuh iman, dan penuh dengan semangat. Lalu apa saja mata pelajaran yang harus diikuti? Mata pelajaran yang harus dilaksanakan oleh semua peserta didik dari Madrasah Ramadan ini. Mata pelajaran tersebut diantaranya marifatullah, kesabaran, kejujuran ukhuwah Islamiyah, qanaah kepedulian dan solidaritas, mawas diri, dan muraqabatullah. Sedangkan apakah kiranya yang menjadi standar utama ataupun menjadi standar kompetensi dari kelulusan peserta didik madrasah Ramadan ini? Indikatornya tidak lain dan tidak bukan adalah meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan dari para murid-muridnya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, takwa merupakan standar, takwa merupakan patokan kedudukan dan derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang menjadi tujuan final dari aktivitas kegiatan, dari kegiatan belajar mengajar selama di Madrasah Ramadan ini, yang dengannya seorang hamba akan mampu istiqomah dalam menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan apa saja buku panduan tersebut atau teks utama yang menjadi pegangan para murid di Madrasah Ramadan ini? Tiada lain kitabullah, tiada lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sumber rujukan utama bagi murid yang ingin lulus, murid yang ingin sukses dalam kegiatan belajar mengajar madrasah ini, sebagaimana yang tercantum dalam kitab dan hadis Rasulnya yang mulia, yang berbunyi, dialah Allah Subhanahu wa taala berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagai kamu menjadi musuh dan sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kisah Taha ayat 123 hingga ayat 124. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan kedua ayat ini dengan ungkapan beliau, Allah menjamin kepada siapa saja yang membaca Al-Quran, Allah menjamin kepada siapa saja yang mengikuti apa-apa yang ada di dalamnya, bahwa dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan juga celaka di akhirat. Adapun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan bahwasanya aku telah meninggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selamanya. Berpeganglah kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa proses kegiatan belajar mengajar ini berlangsung? Tidak sama dengan madrasah pada umumnya. Madrasah Ramadan ini memiliki waktu khusus dan khasnya tersendiri. Ia dimulai sejak terbitnya fajar dari ufuk timur. Betul-betul full day school alias an-lail wa an-nahar. Telat barang sedikit saja bisa dipastikan strategi tidak akan diperkenankan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari di pagi dan pada malam harinya. Para murid harus dibebani dengan tugas-tugas yang terstruktur, mulai dari tilawah Al-Quran, zikir, senantiasa bersedekah, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih, qiyamul lail, i'tikaf, dan yang tidak boleh dilupakan semua tugas dalam proses kegiatan belajar mengajar tersebut juga dilaksanakan secara offline. Tidak boleh dilaksanakan secara online, apalagi diwakilkan atau dikerjakan oleh wali murid ataupun orang lain. Adapun yang akan menjadi guru di Madrasah Ramadan ini sejatinya adalah diri peserta didik itu pribadi. Diri sendirilah yang sejatinya mendidik untuk menjalani semua kegiatan belajar mengajar di madrasah ini, sehingga hasil yang akan diraih pun tidak terlepas dari upaya dan ikhtiar yang telah diusahakan peserta didik itu sendiri. Terakhir, apakah madrasah ini mengadakan ujian layaknya madrasah pada umumnya? Sebagai salah satu indikator, mulai dari waktu pelaksanaan ujian yang semuanya off time, pelanggaran yang tidak akan dibenarkan terhadap ujian pada madrasah ini pun tidak tanggung-tanggung, bisa langsung didiskualifikasi, bahkan drop out tanpa pandang bulu. Ibarat ujian nasional pada umumnya. Setidaknya madrasah ini menetapkan standar kelulusan para peserta didiknya
mulai dari terpenuhinya setiap program syarat rukun dari puasa, berlaku ihsan, tidak melakukan pelanggaran disiplin ibadah puasa, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau harap-harap cemas sedih ditinggal olehnya, serta yang tak kalah penting, melaksanakan semua nilai-nilai dari kegiatan belajar mengajar madrasah setelah Ramadan berlalu. Semoga dengan permisalan seperti ini menjadikan kita lebih memaksimalkan semua potensi untuk bisa menggapai visi dan misi dari Madrasah Ramadan ini, baik di tahun ini maupun di tahun-tahun yang mendatang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjalankan sebuah proses, tugas dan ujiannya, dan dicatat olehnya sebagai para alumni madrasah ini, yaitu alumni-alumni yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat kita pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat sekalian, dan khususnya pada diri kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbi. Alhamdulillah, alhamdulillah dan katsira kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, ya ayyuhallazina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi